Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadir lagi Waalaikumsalam warahmatullahi dalam wabarakatuh. acara rutin mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER. Ya, bekerja sama dengan IDI dan POGI Surabaya dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Yaitu tanya apa saja, acara diskusi ringan, santai, berbagai topik dari kelima bidang divisi dari Obgyn. Dan minggu ini kita akan bahas mengenai penanganan mulai dari dewasa dan sudah hadir di tengah-tengah kita mulai dari yang pertama guru kita bersama yaitu Dr. Sunyoto, spesialis Obgyn konsultan onkologi, ginekologi yang akan bertindak sebagai moderator. Dan ada dua narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Brahmana Skandar dan yang kedua Dr. Wita Saraswati. Untuk singkat waktu, seperti biasa, pertama kami persilakan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen untuk memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Sunyoto, Dr. Wita, kemudian semua panitia, Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda, dan khususnya semua partisipan yang setia mengikuti acara Tanya Apa Saja setiap hari Rabu jam 10 pagi. Hasil evaluasi Tanya Apa Saja juga sudah kami terima, dan kemudian nanti beberapa kesimpulannya, acara tetap hari Rabu jam 10, dan kemudian acara tetap dilanjutkan. Intinya demikian, coba nanti kapan-kapan kita share hasil evaluasinya. Nah, topik pada pagi hari ini mengenai mola. Bulan lalu juga ada tentang mengenai mola, tetapi khususnya pagi hari ini mengenai, ya boleh dikata teknisnya kuret dan teknisnya evakuasi pada mola hidatidosa. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan kita semua, sharing opinion, sehingga kita lebih profesional dalam memberikan pelayanan ginekologi kepada pasien-pasien kita. Sekali lagi, terima kasih, sehat semua, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER. Dan seperti biasa kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar handphone maupun laptop biasanya, atau melalui kolom chat, bisa diketikkan melalui kolom chat, atau bila mana ingin berinteraksi secara langsung, bertanya secara langsung dengan para narasumber dan juga moderatornya, maka kami persilakan akan lebih baik lagi. Untuk itu, untuk singkat waktu, kami persilakan pada Dr. Sunyoto, monggo Dok, untuk bisa membawakan acara sebagai moderator. Terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat, Dok. Yang terhormat Dr. Brahmana, Dr. Wita Saraswati, Dr. Arifin, dan seluruh panitia, ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi saat ini pada saudara pendengar sekalian, kita sampai pada seri ke-69 ya. Dan topik hari ini adalah mengenai kuret dan histerektomi pada mola hidatidosa. Jadi masalah evakuasi terhadap mola. Ya, kalau sekarang ini boleh dikata kita jarang menemukan mola yang besar-besar ya. Umumnya kecil-kecil sudah terdiagnosis, sehingga masalah evakuasinya juga tidak terlalu masalah. Lain di zaman saya dulu, itu mola itu kadang-kadang sampai sebesar 28 minggu ya. 28 minggu kehamilan, bayangkan itu menjadi masalah untuk evakuasinya. Dan saya yakin bahwa teman-teman semua pasti sudah punya pengalaman dan juga akan punya pengalaman dalam hal menangani mola hidatidosa ini. Pada kesempatan ini kita akan berbagi ya, berbincang-bincang, berdiskusi mengenai ya fokusnya pada evakuasi mola. Pada kesempatan ini sebagai narasumber yang pertama adalah Dr. Brahmana Skandar, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi, dan Dr. Wita Saraswati, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkoginekologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu,
kita mulai aja mungkin di antara para pemateri ada yang ingin memaparkan sedikit tentang mola ini. Ya, kita mulai aja Dr. Brahmana ya. Silakan Dr. Brahmana. Terima kasih Dr. Sunyoto. Jadi evakuasi ini betul Dr. Sunyoto dulu gede-gede, sekarang kecil-kecil begitu ya. Tapi problematikanya tetap masih ada begitu ya, dan frequently asked question-nya juga masih ada. Bahkan ada yang mulai pertama sudah langsung terisi kolom question and answer-nya itu ya. Nanti saya coba share screen dalam waktu 2 menit saja, cepet-cepetan kita sebelum kita diskusi ya. Ini mengenai histerektomi pada pasien mola. Nanti mungkin kita bahas ya. Nah, histerektomi pada kelainan mola itu bisa sebagai pengganti kuret, intinya bisa sebagai pengganti kuret ya. Terutama pilihannya pada kasus-kasus dengan beta HCG sangat tinggi, usia tua, kemudian misalnya compliance-nya rendah, okelah kita lakukan histerektomi ya. Nah, benefitnya apa? Ternyata yang dilakukan histerektomi itu mengurangi kebutuhan kemoterapi. Dikatakan seri kemoterapinya lebih rendah atau beberapa sekian persen tanpa perlu kemoterapi ya. Artinya tidak menjadi GTN, ibaratnya demikian. Yang kedua, kalau sudah menjadi GTN, dia bisa mengatasi perdarahan. Nah, tetapi pada data mengatakan histerektomi pada mola bukan terapi utama. Jadi bukan terus mindset kita mola histerektomi, tidak. Tetapi memang histerektomi pada mola menurunkan risiko terjadinya keganasan pasca mola. Ya. Nah ini histerektomi. Nah, sama pasien yang dilakukan histerektomi durasi dan total dosis kemo lebih rendah ya kalau menjadi GTN. Tetapi bukan terapi trimer. Kemudian yang paling harus diingat adalah yang ketiga, ovarium itu dipertahankan. Ini nanti kita reminding pada kita sendiri semua, pada sejawat semua, bahwa hati-hati kita operasi histerektomi pada mola, kemudian kelihatan ovariumnya kista multilokuler. Padahal itu ya itulah kista lutein, kista multilokuler, bukan suatu malignan begitu ya. Jadi TK lutein cis itu terjadi 25% pasien mola karena beta HCG-nya tinggi, tetapi itu akan mengalami resolusi spontan hanya tidak langsung. Berarti beta HCG-nya normal kemudian langsung hilang, tidak. Kita harus menjelaskan ke pasien hilangnya beberapa bulan setelah beta HCG-nya normal supaya kita bisa memberikan edukasi yang baik. Tidak memerlukan operasi, bila ditemukan saat histerektomi, tidak usah diapa-apakan, atau ya paling fungsi kalau kita mau melakukan fungsi atau dekompresi. Ya. Jadi ini, gambarannya seperti ini. Jadi USG-nya tampak seperti begini, jangan sampai kita, ini ganas, kita babat semua, akhirnya TAH-BSO, padahal usianya masih 30 tahun, nanti dia terjadi menopause dini pasiennya. Ya. Nah, kemudian tetap bahwa sebetulnya remover dari mola itu paling baik adalah suction curettage. Nanti mungkin akan dibahas, nanti Dr. Wita juga akan menambahkan ya. Nah, kemudian reseksi uterus ada tempatnya, jadi bukan histerektomi, kalau kasusnya resisten kemo dan lain-lain sebagainya bisa. Reseksi itu masih bisa. Jadi ini direseksi bagian ininya, yang jaringan molanya atau jaringan GTN-nya, kemudian di repair, kemudian di follow up. Ini kalau kita mau fertility sparing ya. Kadang-kadang yang sudah ruptur pun masih kita bisa lakukan conservative surgery ya. Nah, ini nanti FAQ-nya nanti diskusikan 1 kali, 2 kali kah, perlu oksitosin kah dan lain-lain sebagainya. Nanti mungkin Dr. Wita akan menambahkan. Ya, mungkin itu saja memancing pertanyaan Dr. Sunyoto. Silakan Dr. Wita, Dr. Sunyoto ya. Dr. Wita Saraswati mungkin akan menambahkan sebelum kita mulai diskusi. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Sunyoto. Tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Brahmana. Saya izin share 2-3 slide itu aja ya. Jadi menyarikan apa yang disampaikan oleh Dr. Brahmana. Jadi, bentar. Jadi sebenarnya ide kapan histerektomi bisa dilakukan pada mola itu sebenarnya adalah muncul pada orang-orang yang sudah usia di atas 40 gitu dikatakan bahwa sebenarnya dia tidak memerlukan fungsi reproduksinya lagi begitu. Jadi topik utama hari ini kan mola dosa itu mau
bentar, mau kuret kah atau mau histrektomi gitu ya. Jadi izin saya share screen. Nah, ini ya. Jadi cuma 3 slide saja. Jadi ya. Jadi ini kita pertimbangkan kalau jadi saya lihat dari Q&A question and answer, langsung ditanya kapan histrektomi. Jadi sebenarnya poinnya histrektomi itu dipertimbangkan kalau usia lebih dari 40 dan tidak menginginkan untuk hamil lagi, artinya uterusnya tidak diperlukan lagi sebenarnya begitu ya. Kenapa dasar pertimbangannya dilakukan histrektomi? Karena ya tadi mengeliminasi adanya mulai invasif. Karena kadang-kadang kalau dikuret aja ada bagian yang invasif itu yang masih ada, dan bikin tidak terkuret gitu ya. Kemudian seperti kata Dokter Brahmana tadi, itu mencegah GTN pasca mola gitu ya. Nah, ternyata histrektomi pada mola hijau di dokter itu sudah sejak tahun 66 gitu. Dulu termasuk dikhawatirkan kalau histrektomi itu menyebabkan malah jaringan tromboblastnya itu menyebar karena proses pembedahannya kita gitu ya. Jadi malah mungkin menyebabkan metastasis gitu. Cuman kalau dilakukan histrektomi keuntungannya kalau tadinya ada mulai invasif itu langsung bisa dicegah adanya metastasis karena sudah terangkat semua. Jadi tahun 2019 itu memang ada studi kalau pada usia 40 lebih dari 40 itu GTN after mola itu sangat tinggi, sedangkan di bawah 40 tahun itu 15-20%. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun bukan terapi utama, tapi dipertimbangkan pada pasien-pasien yang lebih dari 40 tahun dan tidak ingin hamil lagi, histrektomi itu disimpulkan merupakan metode terapi yang lebih baik dibandingkan hanya kuretase. Itu saja, ternyata mungkin prolog ya. 3 slide saja. Jadi karena topik kita kan hari ini mola kuret atau histrektomi begitu ya. Ya, baik. Mungkin kita mulai aja diskusi. Barangkali sudah ada pertanyaan dari para peserta. Silahkan. Boleh bertanya langsung, boleh juga melalui chat ya. Ya, saya bantu membacakan pertanyaan, Dok. Jadi ada pertanyaan yang pertama tadi Dokter Haria tadi, mungkin tadi di awal belum tercatat. Jadi Assalamualaikum, mohon bertanya 1. Dulu kebijakan tindakan kuretase pada mola dilakukan 2 kali. Pertimbangan apakah pada saat itu kuret perlu dilakukan 2 kali? Jadi kenapa dulu kok pertimbangannya harus 2 kali? Dan jarak antara kuret pertama dan kedua itu berapa lama? Saat ini kan apakah ada perbedaan signifikan antara kuret 1 atau 2 kali? Mungkin itu dulu, Dok. Monggo. Karena pertanyaan banyak. Silakan mungkin Dokter Sunyoto. Ya, izin Dokter Sunyoto. Jadi begini, riwayat kuret 2 kali dulu itu saat pemakaian suction curettage belum begitu berkembang pada saat itu. Jadi curettage itu pakai tajam begitu ya. Nah, kalau besar sekali kadang-kadang secara teknis itu sulit, sehingga kita takut, wah saya kalau lebih maju lagi, lebih dalam lagi, perforasi begitu. Nah, saat ini kemudian berkembang sudah suction curettage, sehingga suction curettage itu sangat aman. Bahkan langsung bersih pun kita bisa. Jadi saat ini lebih banyak langsung 1 kali kuretase. Tapi tetap judgement klinis sejawat paling penting. Kalau merasa 1 kali tidak safe, ya oke 2 kali. Mengenai interval, tidak ada aturan khusus. Jadi kalau bisa 1 kali dengan suction curettage. Biasanya kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah 1 kali terus. Kita tidak pernah lagi memakai 2 kali kuret. Tapi sekali lagi, judgement klinis sangat penting. Sikonnya bisa berbeda-beda. Makasih, Dr. Sunyoto. Iya, jadi seperti saya ceritakan tadi di awal, kalau dulu itu kita mola itu pada umumnya datang sudah dalam keadaan yang agak lanjut ya, besar-besar, sehingga kalau dilakukan kuret langsung sampai bersih itu ada kekhawatiran terjadi perforasi ya. Jadi biasanya dulu pada kuret pertama itu kita sebanyak-banyaknya mengeluarkan jaringan, menghentikan perdarahan dan tidak perlu sebersih mungkin. Karena kalau pengen bersih nanti ya khawatir perforasi. Oleh sebab itu lalu ada kebijakan dilakukan kuret
2 kali. Tapi kalau molanya kecil dulu pun, kalau dengan sekali kuret kita yakin itu sudah bersih, ya sudah selesai, tinggal follow up-nya. Gitu kira. Dokter Wita mungkin mau menambahkan, silakan. Iya, jadi saya terus terang termasuk yang jarang melakukan kuret 2 kali gitu ya. Pertama, tidak pernah lagi dapat yang besar banget gitu ya, kecil. Tapi kita kan punya evaluasi dengan transvaginal ultrasound ya. Kalau kira-kira sudah tipis, sudah tidak ada jaringan yang intrakavum uteri, ya nggak usah dikuret lagi. Gitu, karena memang membersihkan secara bersih itu justru beta HCG memang jauh menurun, dan recurrent atau menjadi GTN itu menurun. Jadi akan meningkat kalau masih ada sisa begitu. Jadi memang harus dipastikan. Nah, sekarang kan imaging banyak ya untuk memastikan sudah bersih apa enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang memang masih diperlukan judgement klinis, setiap orang beda-beda, tapi kita punya imaging atau punya tools untuk melihat sudah bersih apa enggak, bahkan begitu. Itu mungkin Dr. Sunyoto. Ya, baik. Kita lanjutkan, ada pertanyaan yang lain ini dari Dr. Indi ya. Dr. Indi Ambang Suryadi. Mola yang sudah punya anak walaupun masih 1 dan masih muda, apa tetap dianjurkan histerektomi? Silakan Dr. Brahmana, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya punya anak 1 masih muda, apa histerektomi? Jawabannya tidak. Jawabannya di dalam mindset kita harus terekam bahwa pengobatan utama mola itu adalah suction curettage evakuasinya. Itu yang paling pertama. Histerektomi hanya dikerjakan pada keadaan tertentu. Oke, misalnya usia 42 tahun, anaknya 3, histerektomi dengan punya keuntungan, risiko menjadi GTN lebih kecil dan lain-lain. Tetapi kalau usia muda apalagi, jawabannya jelas evakuasi dengan suction curettage adalah the best choice itu. Mungkin gitu Dr. Nyoto. Ya. Ya paling enggak itu tadi eksisi nodul kalau dia ternyata mulai invasif gitu ya. Jadi histerektomi bukan pilihan utama. Jadi mungkin pertanyaan Dr. Indi itu sebelum Dr. Brahmana tampil presentasi tadi mungkin ya, karena itu sudah terjawab dan presentasi Dr. Brahmana tadi. Ya. Jadi begini, jelas ya Dr. Indi. Silakan Dr. Brahmana. Nah, jadi begini Dok, jadi kita jangan gampang-gampang memikirkan histerektomi, intinya demikian. Jadi bukan semua itu pikiran terakhir. Ya, pikiran terakhir. Tapi tetap ada role dengan berbagai manfaatnya, begitu ibaratnya. Terima kasih Dok. Iya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Greg ya. Selamat pagi. Evaluasi pasca histerektomi apakah sama dengan pasca kuret? Kalau berbeda, apa aja perbedaannya? Terima kasih. Salam sehat selalu. Jawabannya tetap sama, Dok. Jadi ternyata data di dunia pun juga mengatakan bahwa yang pasca histerektomi itu yang kemudian beta HCG-nya langsung normal. Pasca kuret ya, apa pasca kuret bahkan pasca histerektomi pun itu sama. Histerektomi pun tidak yang langsung normal, hanya sebagian kecil, tetap perlu monitoring beta HCG. Jadi jawabannya cara monitoringnya sama. Cara monitoringnya sama. Dr. Wita mungkin silakan. Ya. Jadi apapun jenis kehamilan sebelumnya itu beresiko untuk menjadi GTN, kan begitu ya. Apakah itu hamil aterem, apakah abortus, apakah KET, itu prinsipnya adalah setelah 8 minggu, ada yang bilang malah setelah 56 hari harusnya beta HCG tidak terdeteksi apapun jenis kehamilannya. 56 hari betul. Ya, gitu. Jadi artinya kalau pasien 2 bulan kok masih ada fluksus, segala macam kuret misalnya begitu, kita wajib mengecek beta HCG-nya. Gitu ya. Jadi sama sebenarnya kalau misalnya pasien sudah post kuret mola begitu, sama juga treatmentnya, cuman kalau post mola kan dari awal kita sudah follow up beta HCG-nya ya, 7 hari, 14 hari, 21 hari itu kan sudah jelas kita mau jadi GTN apa enggak kan. Ini masalahnya kan kuret biasa, ini abortus biasa gitu kan. Kan kita nggak ngecek seminggu beta HCG-nya berapa, cuman ya dari itu aja. Kalau 2 bulan post kuret kok masih flag terus kemudian beta HCG-nya masih terdeteksi gitu ya, dari panotes kok masih positif gitu, kita sudah mulai memikirkan apakah ini enggak jadi GTN begitu. Itu Dr. Sunyoto. Mungkin itu Dr. Brahmana ya. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Dr. Esmond. Saya pernah menjumpai kasus perdarahan masif ketika kuret sehingga dilanjutkan histerektomi. Hasil PA adalah invasif mole. Mohon petunjuk untuk tindakan berikutnya. Terima kasih.
Oke, invasif mole itu artinya jaringan molanya itu sudah sampai ke myometrium begitu ya. Nah, salah satu menembus mesometrium ada di myometrium. Nah, salah satu kalau kita memberikan kemoterapi itu sekian persen bisa mengalami resistensi. Nah, resistensinya itu ternyata pada fokus-fokus yang telah mengalami invasi itu. Jadi kalau pada invasif mole ada di myometrium dan lain-lain itu memang kalau dia resisten, langsung diberikan tindakan histerektomi. Tapi kalau misalnya pasca kuret, kemudian bleeding, ya memang harus histerektomi. Ya itu yang menurut saya apa yang dikerjakan Dr. Esman pengalamannya sangat baik. Makanya judgment klinis penting. Kita melakukan evakuasi kuret, tengah-tengah evakuasi tensinya tinggal 30 begitu ya. Kemudian orangnya nadinya tidak terukur, tidak terapa ya. Jangan kemudian kita lanjutkan dengan kuretnya, life saving kita langsung lakukan histerektomi. Mungkin gitu, Dr. Sunyoto. Dr. Wita, silakan. Iya. Baik, Dr. Wita, silakan tambahkan. Iya, jadi mungkin pertanyaan Dr. Desmond adalah bukan bagaimana petunjuk selanjutnya setelah histerektomi, mungkin begitu, mungkin bukan itu ya. Maksudnya gimana mencegah di tengah-tengah kuret tiba-tiba berdarah ternyata terus bleeding. Mungkin evaluasi pre-treatmentnya ya. Jadi kadang-kadang dengan imaging tertentu bisa kok kita lihat ini serosanya kok tipis banget ya. Jaringan molanya itu kok sudah sampai myometrium. Itu berapa kalau masih kecil terusnya ya TVS masih bisa, dan beberapa di ruangan kita itu ini nggak bisa, ini mulai invasif, ini nggak bisa dikuret. Kadang-kadang kan mau dikuret aja kan rasanya gitu ya. Tapi dari awal kalau dari imagingnya persiapannya detail gitu langsung bisa katakan ini invasif, ini nggak bisa dikuret, harus langsung histerektomi atau apa. Jadi kan antisipasi yang penting ya. Saya bisa bayangkan Dr. Esmond tengah kuret terus bleeding terus, ration shock, tiba-tiba histerektomi, itu kan maksudnya mungkin Dr. Esmond tanya bagaimana ini anunya mencegahnya kan gitu ya. Kalau benar Dr. Brahma tadi ini sudah benar sudah ya, histerektomi itu karena life saving. Nah gitu. Jadi kalau sebenarnya dari awal sudah diketahui bahwa ini mulai invasif, itu lebih baik lagi. Jadi kita KIE-nya lebih jelas ke pasien bahwa ini akan histerektomi begitu. Itu Dr. Sunyoto. Kalau selanjutnya ya, Dr. Brahmana, ya, monitornya mungkin dengan ya. Mungkin dengan pemeriksaan USG bisa diketahui ya sebelum kuret adanya invasi atau tidak. Oke. Terima kasih. Kadang-kadang sulit, Dr. Sunyoto, kalau dengan USG. Mungkin bisa dengan transvaginal sonografi kalau uterusnya tidak besar. Tapi pada uterus yang besar, kita mengalami kesulitan. Kalau misalnya orang kalau tidak dalam keadaan abortus, tidak ada emergency situation, mungkin yang bisa menilai invasiveness pada soft tissue, ya mungkin kita lakukan MRI begitu. Itu salah satu tools. Tapi mostly rasanya tidak semuanya mola langsung di MRI, tidak. Sebetulnya yang invasif itu kan cuma sekian persen. Gitu, Dr. Sunyoto. Iya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan berarti ya pertanyaan berikutnya. Banyak ini pertanyaan. Silakan. Iya, berarti KIE-nya harus jelas dari awal. Ya kan, bahwa ini akan dilakukan kuret, yang kalau akan terjadi sesuatu akan dilakukan histerektomi kan begitu, itu harus jelas dari awal begitu kan. Dilanjutkan dengan syukur-syukur kalau enggak gitu ya. Nanti kan itu harus diinfokan sejak awal, jadi pasien kan otomatis dalam keadaan dibius ya, tiba-tiba di histerektomi gitu. Jadi kalau dari awal sudah di KIE mungkin buat dokternya lebih enak kali, lebih aman gitu ya. Itu aja, mungkin ada tambahan Dr. Brahmana. Oke. Ya, pada dasarnya pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Ya. Iya, banyak pertanyaan nih, Dr. Brahmana. Ini dari Dr. Sugeng Budi Darmawan ya. Pemantauan pasakuret mola hidatidosa dengan titer beta HCG serum. Apakah ada panduannya, intervalnya, dan dianggap aman sampai berapa lama? Oke. Dokter Brahmana izin mungkin ya saya share screen aja algoritmanya ya supaya lebih jelas. Mungkin kalau dijelaskan aja mungkin mohon maaf ya, silakan. Jadi supaya bisa ini algoritma ini berlaku ya sudah lama ya berlakunya ya. Jadi after kuret surgical ini artinya setelah kuret atau setelah histerektomi gitu ya kalau pada mola. Jadi weekly gitu ya, weekly untuk membandingkan dengan sebelumnya dan kemudian setelahnya. Terus sebenarnya ini dok, jadi kalau naik lebih dari 10% dengan hari ke-1, 7, atau 14, atau tetap gitu ya, atau plato atau kurangnya dari itu ada algoritma seperti ini dok. Kalau misalnya terjadi artinya
beta HCG-nya naik gitu lebih dari 10% aja atau plato begitu, kita masukkan sebagai GTN sudah. Nah, ini kemudian kita hitung dia low risk atau high risk gitu, ada rumusnya ya, menurut IGO WHO itu. Kemudian kalau turun gitu 10%, nah kemudian dilanjutkan pemeriksaan berikutnya gitu dong. Kalau iya turun-turun terus gitu, nah ini akhirnya kalau dia complete mole gitu 3 bulanan. Selama 3 bulan itu per bulan. Gitu ya. Nah, kemudian gimana kondisi berikutnya, apakah masih ada atau tidak terdeteksi misalnya begitu. Kalau sudah tidak terdeteksi, nah ini jadi decreasing itu, nah kemudian ya tergantung dia mau, kalau sudah normal gitu beta HCG-nya mau dilanjutkan dengan kontrasepsi atau gimana. Itu kalau misalnya tetap hamil ya dia, kalau sudah setahun diharapkan tetap hamil. Ini dokter rasanya mungkin mudah-mudahan ini bisa menjelaskan tentang intervalnya berapa lama begitu. Itu dokter Brahmana. Oke, ya terima kasih. Jadi memang ini juga terkait biaya juga ya. Saya mengerti beta HCG, saya tidak tahu harganya berapa ya, tetapi terkait biaya pastinya. Nah, yang normal itu kalau pasca kuret ya weekly, ya memang setiap minggu sekali pasca kuret itu. Karena untuk mendeteksi apakah dia masuk gestasional trophoblastic neoplasia dalam hal ini bentuk ganas atau tidak. Kalau misalnya 4 kali plato, berarti dia masuk dalam GTN. 3 kali cenderung naik, dia masuk dalam GTN. 6 bulan pasca kuret, belum kembali normal, dia masuk dalam GTN. Atau langsung kuretnya koriokarsinoma, masuk dalam GTN. Artinya apa? Once begitu masuk GTN, dia perlu kemoterapi. Itu aja sebetulnya. Nah, ketika sudah misalnya dia normal 3 kali, semingguan itu 3 kali normal, okelah kita masuk dalam setiap bulan sekali. Sampai kapan setiap bulan sekali? Dikatakan kalau dia itu tanpa kemoterapi, bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau dia mantan penerima kemoterapi karena GTN, maka sampai 12 bulan dia monitornya itu. Jadi minimal 12 bulan dia harus dimonitor tiap bulan sekali. Itu pun kalau setelah setiap minggu 3 kali berturut-turut normal ya. Jadi mingguan 3 kali berturut-turut normal, bulanan, begitu saja. Sampai kapan? 6 bulan sampai 12 bulan. Mungkin gitu, Dr. Sunyoto. Masih. Jadi setiap minggu pasca kuret ya. Ya, baik. Jadi memang terpenting dalam hal penanganan mola ini adalah follow up-nya ya. Sehingga apabila dia menjadi GTN, kita bisa lebih awal mendeteksi dan kemudian memberikan terapi yang adekuat. Ya, baik. Kita lanjutkan ya dengan pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya, Dok. Pasien usia 42 tahun, riwayat 1 bulan kuret di RSUD, indikasi mola, tapi tidak ada hasil PA, dan beta HCG tidak ada. Sekarang datang ke RSS yang berbeda, dengan perut membesar setinggi pusat. Perdarahan sedikit-sedikit memanjang pasca kuret sebelumnya hingga sekarang. Beta HCG 350. Gambaran USG, Swiss cyst pattern atau Swiss cyst parents, apakah sebaiknya kuret PA ulang atau histrektomi atau kemoterapi? Mohon pertimbangannya, Dok. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Dr. Sunyoto. Jadi ini usianya 42 tahun ya. Ya, kita diskusi dulu mengenai pentingnya patologi. Jadi kalau kita melakukan kuret mola, idealnya harus dipatologi. Kenapa kok harus dipatologi? Karena kalau patologinya menunjukkan koriokarsinoma, maka detik itu juga pasien itu memerlukan kemoterapi, tidak menunggu follow up beta HCG. Kalau hasilnya bukan koriokarsinoma mola biasa, maka kita lihat follow up beta HCG-nya. Kalau masuk kriteria dia ganas, plato, naik, dan lain-lain, baru kita kemo. Jadi itu pentingnya kita melakukan histopatologi. Nah, yang kedua, pentingnya beta HCG, kalau kita bertanya, kenapa sih mola itu kok dicek beta HCG-nya? Biarin aja loh. Nah, itu ternyata data mengatakan 20% pasien mola, 21 dari 5, itu berujung pada gestasional trophoblastic neoplasia, artinya berujung pada bentuk ganasnya. Kalau itu tidak 20%, misalnya 0,1%, mungkin ya tidak perlu follow up beta HCG, ya kan? Kalau misalnya risiko menjadi ganas hanya 0,01%, tanpa perlu follow up beta HCG, di follow up karena risiko ganasnya 1 dari 5 alias 20%. Itu kalau kita diskusi beta HCG dan hasil PA. Nah, kalau pasien 42 tahun,
itu ya kalau saya prefernya adalah histerektomi. Jadi kan karena risk, tadi Dr. Wita sudah mengatakan risk untuk menjadi GTN juga lebih tinggi, kemudian perdarahan, kemudian anak 2 usia 42 tahun histerektomi tanpa BSO, nanti tetap dilakukan follow up beta HCG sambil nunggu histopatologinya. Mungkin demikian Dr. Sunyoto. Masih. Ya, baik Dokter Wita mungkin ingin menambahkan. Setuju Dr. Brahmana. Kalau kita sesuai dengan itunya ya, ini masalahnya kan 1 bulan yang lalu itu kuretnya tidak ada PA-nya, tidak ada beta HCG-nya gitu ya. Tapi kan klinis kuretnya kuret apa gitu kan bisa tahu ini kuretnya kuret abortus apa kuretnya kuret mola kan gitu kan, atau ya walaupun tidak di PA karena kan tidak semua di PA begitu ya. Mungkin kalau ini tidak di PA, bayangan saya ini mungkin abortus biasa mungkin ya, sehingga tidak di PA. Kalau dari awal keluar mola mestinya di PA gitu ya. Nah, tapi apapun tidak merubah apa yang disisin tadi, 42 tahun dengan para 2, kemudian dengan uterus yang segitu besar, kemudian beta HCG ya 350 itu kan ya nggak signifikan banget ya, 350 itu 350 saja atau 350.000, 350 saja gitu maksudnya ya. Juga ya nggak mungkin ya PSTT mungkin ya jadinya ya, tapi apapun ya di histerektomi kalau lihat begini nih. Ya. Karena resiko itu, jadi ya. Baik, kita lanjutkan ya, masih ada pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan dari peserta yang tidak menyebutkan namanya. Yang pertama, apakah kriteria diagnosis GTM? Ini dasar sekali ya. Kemudian, kapan kita memutuskan melakukan BSO pada kasus mola usia tua? Kemudian masih ada lanjutannya, apakah fase histerektomi mola non-BSO bisa kan menjadi CA ovarium? Mungkin itu dulu ya. Oke, ya. Bagus pertanyaannya menarik ya. Jadi kita akan forum diskusi. Jadi yang pertama kriteria GTN itu ada 4. Yang pertama beta HCG setiap minggunya menunjukkan kecenderungan naik. 3 kali pemeriksaan cukup dia masuk dalam GTN. Yang kedua, plato. Plato itu turun, tapi tidak lebih besar dari 10% dari nilai sebelumnya. 4 kali pemeriksaan tetap plato, masuk dalam kriteria GTN. Yang ketiga, 6 bulan pasca evakuasi, beta HCG-nya masih terdeteksi, masuk dalam GTN. Yang keempat, hasil kuretnya, patologinya, koriokarsinoma, detik itu juga masuk dalam GTN, tidak menunggu follow up beta HCG. Itu kalau dari kriteria GTN. BSO, jadi selama pasien itu masih reproduktif aktif, masih ovariumnya menghasilkan estrogen, tidak perlu BSO, karena tidak ada risk, peningkatan risk menjadi malignansi. Jadi kalau masih ada ovariumnya, risk menjadi ovarian cancer sama dengan populasi umum. Mungkin begitu, Dr. Sunyoto. Masih. Iya. Dr. Wita mau menambahkan? Iya, jadi saya ingat almarhum Prof. Hatno ya. Jadi dulu waktu GTN itu kita HBS itu ya Dr. Sunyoto ya. Ada histori, ada artinya histori pregnancy apapun gitu ya, abortus atau mola atau ada histori. Kemudian B ada breeding begitu ya, Prof ya, Dr. Sunyoto ya. Saya ingat Prof. Hatno. Iya. Kemudian breeding, kemudian ada enlargement dari uterus. Saat ini ada pembesaran. Selain ya mungkin yang dikatakan Dr. Brahmana tadi itu. Kemudian S-nya itu bisa softness atau serum beta HCG-nya itu ya jadi diagnosis GTM atau GTN. Soalnya kalau Bandung bilang GTM ya, gestasi trophoblas malignan gitu. Memang ini terminologi yang beda-beda. BSO tadi kata Dr. Brahmana ya emang walaupun usianya batasan usia tua itu gimana sih gitu ya. Karena walaupun sudah menopause pun kadang-kadang ovarium masih diperlukan fungsi hormonalnya yang lain walaupun sudah menopause yang 50 tapi ovarium masih diperlukan. Apakah kan menjadi CA ovarium? Rasanya CA ovarium ya ikut seperti populasi umum, tidak ada yang khusus kalau mola kan jadi CA ovarium. Terima kasih pantunnya Dr. Anonymous Atendi. Ada pantunnya. Iya, Dok. Ini ada pantun ini. Iya, dari peserta yang tanpa nama ini. Tidak menyebutkan nama. Ini masih ada satu pertanyaan yang belum ini terjawab. kalau boleh belum. Satu lagi ternyata bawahnya. Ya, bagaimana dengan protokol pemberian MTX profilaksis pasakuret untuk mencegah GTN? Kemudian pantunnya, tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya,
terima kasih saya ucapkan. Baik sekali. Silakan Dr. Brahman, Dr. Wita, melanjutkan jawabannya. Saya jadi protokol lupa untuk profilaksis. Saya jadi lupa pertanyaannya karena pantunnya. Pertanyaannya gara-gara pantunnya ya. Bagaimana begini, dengan Dok. protokol pemberian MPX profilaksis? Ya, itu protokol profilaksis itu question mark saat ini. Jadi tapi intinya trennya sudah mulai ditinggalkan karena profilaksis itu juga tidak efektif dalam mencegah suatu mola menjadi GTN. Jadi intinya lebih baik follow up kalau bisa follow up. Saya yakin follow up itu bisa. Yang sulit kadang-kadang begini pertanyaannya, Dok, saya ini sulit karena tempat saya itu tidak ada laboratorium yang bisa memeriksa beta HCG. Nah, ini sulit. Nah, kalau memang ada laboratorium yang tidak bisa memeriksa beta HCG, ya close follow up saja. SPOG kan ada di setiap kabupaten. Close follow up apa? Ya kalau perlu pasiennya USG tiap 2 minggu sekali kan enggak apa-apa dia sampai betul-betul normal. Dilihat pasti kan ada something, HBS, history, bleeding, enlargement, softening, ya pakai cara-cara basic itu kalau memang tidak ada beta HCG-nya. Jadi profilaksis tidak kita berikan. Dr. Wita mungkin punya pendapat. Iya, jadi profilaksis kemoterapi itu dipertimbangkan ada beberapa komponen seperti kata Dr. Brahmana tadi. Jadi yang pasti adalah pasien dilakukan evakuasi ya, bukan disterektomi gitu ya. Terus kemudian risiko tinggi untuk terjadi GTN pada pasien yang bagaimana gitu, pada PA-nya itu proliferasi trofoblastiknya itu prominent, jadi tinggi, mitosisnya itu tinggi gitu ya, ada literatur yang mengatakan begitu. Terus kemudian uterusnya itu enlarge-nya itu sangat besar ya dibandingkan sama usia kehamilannya. Ada jurnal yang mengatakan juga kalau beta HCG-nya di atas 100.000 itu cenderung nanti jadi GTN. Kemudian TK lutein tadi, kristal varium itu lebih dari 6 cm, itu juga kecenderungan high risk untuk GTN dan usianya di atas 40. Itu termasuk kriteria-kriteria pertimbangan untuk kapan dilakukan profilaktik kemoterapi. Selain tadi itu monitornya nggak bisa taat begitu ya, jadi ya rasanya bisa dipertimbangkan untuk memberikan profilaktik kemoterapi. Itu aja Dr. Nyoto. Ya, jadi prinsipnya saat ini sudah banyak ditinggalkan mengenai profilaksis ini, kecuali pada mereka yang betul-betul tidak bisa dilakukan follow up secara baik. Ya, dengan alasan-alasan yang disebutkan Dr. Brahmana tadi. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi yang sangat mendasar ini, sangat di hulu ya. Dari Dr. Sucili ya. Izin bertanya, adakah cara untuk mencegah mola? Bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, mau Dr. Wita dulu ya. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kehamilan bagaimana yang berisiko menjadi mola kan gitu ya, itu terkait dengan maternal age, jadi usia dari ibu ya, usia perempuan itu. Dikatakan pada usia-usia yang ekstrim di bawah yang sangat muda banget atau di atas 35 itu berisiko untuk menjadi mola gitu. Jadi terkait dengan maternal age. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa konsumsi nutrisi tertentu yang harus diperbaiki ya. Jadi dari literatur yang saya baca itu bisa defisiensi vitamin A. Jadi diberikan vitamin A untuk mencegah kehamilan mola. Ada yang bilang dengan folic acid juga, cuman dosisnya saya kurang jelas ya, nanti kita browsing. Ya, jadi usia karena itu resikonya di usia, dan kemudian ada lagi kalau yang berulang, misalnya mola berulang, biasanya ada kelainan gen, jadi ada mutasi pada gen-gen tertentu. Jadi bagaimana mencegah ya untuk mola ya mungkin menghindari kehamilan pada usia-usia yang ekstrim, kemudian asupan nutrisi vitamin A, folic acid gitu ya, kemudian ya itu tadi kalau misalnya berulang dan berisiko sudah pernah mola kok sampai ada mola lagi, itu mungkin ada kelainan dari mutasi beberapa gen. Itu mungkin Dr. Brahmana lainnya. Oke, terima kasih. Salah satunya adalah memberikan jarak kehamilan. Salah satunya memberikan jarak kehamilan 1 tahun minimal itu bisa menurunkan resiko terjadinya GTN ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai obat-obatan, medikamentos, semuanya masih belum menjadi guideline resmi ya. Makanya kita tidak menganjurkan harus minum folic acid, mengharuskan tidak, tetapi boleh menjadi optional pilihan. Itu Dr.
Sunyoto. Jadi jawabannya, dulu pernah ada begini, pernah ada yang diskusi itu mengenai KB. Dikatakan hormonal kontrasepsi bila diberikan sebelum beta-HCG normal, maka risk untuk menjadi GTN lebih tinggi. Tapi juga sekali lagi, belum establish level evidence-nya, belum level evidence 1 begitu ya. Jadi memang sampai saat ini jawabannya secara sederhana belum ada panduan resmi. Begitu Dr. Sunyoto. Ya. Iya, terima kasih Dr. Brahmana. Sementara ini pertanyaan via chat-nya sudah habis. Kita menunggu pertanyaan yang langsung ya dari para peserta. Dokter Seto barangkali. Ada pertanyaan lagi tadi, Dok. Iya, silakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi tadi lanjutan dari Dokter Haria tadi. Mungkin mengenai tekniknya, Dok. Jadi pertanyaannya ada 2 sekaligus. Jadi tindakan kuret pada mola lazimnya menggunakan kuret suction. Bila mana mungkin kalau nggak ada tersedia di tempat berdinas, pakai sendok kuret, apakah lebih baik menggunakan sendok kuret yang tajam atau yang numpul? Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal-hal tertentu yang perlu kita waspadai atau antisipasi sebelum melakukan tindakan kuret pada mola? Apakah transfusi perlu disiapkan atau diberikan secara rutin setiap tindakan kuret pada mola? Atau mungkin ada opsi lain juga, kalau saya nambahkan pertanyaan di drip mungkin beberapa, apakah perlu juga dilakukan perbaikan kontraksi uterusnya? Mungkin itu, monggo Dok. Iya, sekalian ditambahkan mungkin dalam diskusi mengenai penggunaan uterotonik, Dr. Brahmana dan Dr. Siwita. Penggunaan uterotonik bagaimana dalam hal ini? Silakan. Jadi begini Dok, mengenai uterotonika. Kalau zaman dulu kan durante kuret kita berikan uterotonika ya, tapi namanya ilmu itu kan berkembang terus. Bahkan kemudian ternyata the latest update itu uterotonika justru tidak disarankan sebelum uterusnya kosong, sebelum molanya dievakuasi. Kalau sudah keluar, baru kita berikan uterotonika. Kenapa demikian? Karena ternyata kalau kita berikan uterotonika sembari masih belum kosong isinya, maka bisa menyebabkan emboli. Ya. Gitu. Gitu. Ada Prof. Eri sebentar. Ya, oke. Jadi begitu. Jadi tidak perlu uterotonika, tidak disarankan kecuali uterusnya sudah terevakuasi isinya, Dok. Ya. Ya, jadi bahaya emboli yang dikhawatirkan dalam hal ini ya. Justru emboli jadi, kalau pakai boleh uterotonika. Kalau sudah kosong. Ya. Kalau dulu begitu kita mulai evakuasi, mulai mengeluarkan, jadi artinya osteumnya sudah terbuka, dengan harapan dengan kontraksi uterus akan lebih cepat jaringan mola itu keluar. Itu dulu, tapi akhir-akhir ini memang sangat tidak dianjurkan. Baik, Dokter Wita mungkin menambahkan, silakan Dokter Wita. Dokter Haria tadi tanya tentang secara keseluruhan ya, artinya persiapan apa kalau mau mulai begitu ya, apakah harus transfusi, disiapkan transfusi. Itu sangat tergantung evaluasinya pasca operasi, pre-treatmentnya itu ya. HB pre-kuret itu berapa, adakah hipertiroid dan sebagainya, itu kan harus diregulasi atau secara cepat begitu ya, karena potensi perdarahan. Jadi mau apakah semua butuh darah ya, nggak mesti, karena tergantung berapa besarnya uterus, resiko perdarahan kira-kira berapa begitu ya. Kemudian kadar beta-HCG-nya kadang-kadang sangat berpengaruh. Kemudian kondisi klinis yang mengikuti, ya hipertensinya dan sebagainya, kan kadang-kadang seperti PEB kan anunya klinisnya gitu ya. Jadi itu yang mesti dioptimalkan dulu. Jadi kalau itu pertanyaan Dokter Haria. Jadi kalau itu uterotonika sudah dijawab oleh Dokter Brahmana tadi. Baik, terima kasih Dokter Brahmana, Dokter Wita. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Dokter Anu bisa bantu, bisa membantu. Masih ada tambahan ini Dok, pertanyaan lanjutan lagi. Tadi terakhir sampai dokter siapa ya? Saya juga nggak baca. Ini terakhir nih ada mungkin dari bawah. Ya, ada dari Dokter Uning ini. Assalamualaikum Dok, izin bertanya pada pasien yang keberatan biaya diplastik serial, bagaimana kita follow up-nya ya? Mungkin lagi-lagi nih pertanyaan mengenai frekuensinya nih, seberapa frequent harus kita cek? Mungkin. Jadi begini, kalau habis kuret katakan ya, malam ini kuret ya, hari ini kuret lah, siang ini kuret, berarti minggu depan setiap seminggu sekali sudah harus dicek beta-HCG-nya. Nanti kalau 3 kali berturut-turut sudah normal, baru beralih setiap sebulan sekali.
minimal sampai 6 bulan. Kalau pasca kemo sampai 1 tahun begitu. Jadi sebulan, seminggu sekali sampai 3 kali berturut-turut normal, lalu sebulan sekali begitu. Begitu Dokter Sunyoto. Ya. Ini masalahnya ini karena biaya. Keberatan biaya. Ada modifikasinya nggak, Dok? Mungkin kalau keberatan biaya tidak ada fasilitas, samalah keberatan biaya sama tidak ada fasilitas kan sama-sama tidak bisa diperiksa. Kalau tidak bisa diperiksa, ya cuman follow up saja, klinis saja, Dokter Sunyoto memakai HBES itu, history, bleeding, enlargement, softening, plus kita punya senjata sudah tersebar di mana-mana USG. Iya. Saya beberapa pasien itu Dokter Brahmana. Jadi memang yang inti adalah yang 3 kali itu, yang semingguan itu yang penting banget. Ya. Kalau misalnya sudah normal, artinya tidak ada tirapiman apa-apa. Kalau misalnya pasien itu tidak ada biaya, jadi pakai planotes itu. Karena ada yang planotes tertentu itu yang memang bisa mendeteksi dengan jumlah tertentu. Kalau tadi kan minimal harus dikurang dari 5 gitu ya. Beta CG-nya tadi jarang ya biasanya kalau 20 baru negatif. Kenapa? Nah, itu kalau tidak Galiman ini itu kalau ada kodok itu dulu teman-teman pasti tidak ada kenal ini kalau mungkin masih ada yang pakai itu. Pakai itu. Jadi kalau biaya teman tidak ada fasilitas itu yang modifikasi ya Dokter Brahmana ya. Apa caranya? Mungkin klinis aja, USG aja, atau pakai planotes atau pakai Galiman ini itu. Ada 2 pertanyaan di atasnya lagi Dokter Seto yang terlewatkan. Ada satu ini ya. Pertanyaan mengenai ini, pemilihan sendok kuret. Kalau kita terpaksa melakukan kuret dengan sendok kuret yang tajam atau yang tumpul. Untuk tekniknya. Jadi menurut saya pilihannya satu. Kalau itu uterusnya besar dan terbuka, pilih yang sendoknya paling besar. Jadi pilih yang sendoknya paling besar dulu sehingga bisa mengekuasi lebih optimal, lebih efektif. Kemudian justru kalau bisa besar ya besar terus kita sampai bersih itu. Jadi tidak perlu yang kecil. Kecil itu ketika kalau memasukkannya sulit, kita memakai yang kecil. Contohnya kita postmenopausal bleeding kadang-kadang sulit pakai sendok besar itu kalau postmenopausal bleeding. Tapi kalau kuret mola, apalagi abortus mola, kita pilih yang sendoknya sebesar mungkin. Masalah tersedianya tajam atau tumpul, monggo aja. Kalau masing-masing ada yang besar, ada yang tajam, yang tumpul, pilih yang tumpul begitu. Tapi kalau misalnya yang besar itu yang tajam, adanya tajam, yang besar saja begitu. Ya sudah, pokoknya yang paling besar. Terus Wita silakan. Iya, sama. Karena kalau makin kecil makin berisiko untuk perforasi kan begitu ya. Karena apalagi uterusnya besar pasti dalam keadaan lunak gitu kan. Kita tahu HBES itu salah satunya kan softness dari uterusnya itu pasti lunak gitu ya. Kalau tajam berisiko untuk perforasi. Gitu. Terus ini ada pertanyaan Dokter lagi. Seto, masih ada pertanyaan Dokter Seto? Iya, masih. Mungkin yang atasnya satu lagi tadi Dokter Ibu Sri belum ya? Izin Dok, bila belum. Kalau hamil itu kan, hamilnya nanti modus of delivery-nya gimana gitu. Bagaimana modus delivery? Ya, monggo Dokter Wita. Nggak ada ya indikasinya indikasi obstetri rasanya. Nggak ada kan, kita tidak melakukan beda kalau pasca mungkin itu tadi yang eksisi itu ya, eksisi dari ada mola invasi kemudian atau yang tadi itu destruen terus kita melakukan eksisi sebagian dari uterus, mungkin itu perlu perhatian khusus ya. Mungkin tidak bisa lagi kita per vaginam itu. Kalau molanya kuret aja dan kemudian tidak ada tindakan operatif pada uterusnya sih tidak ada perhatian khusus ya. Mode of delivery-nya seperti indikasi obstetri. Mungkin Dokter Brahmana ada nambahin. Ya. Jadi selama uterusnya tidak ada irisan apa-apa, tidak ada scar pada uterusnya, kuret kan tidak ada scar, ya seperti biasa. Kecuali kalau ada scar, eksisi diperlakukan seperti scar uterus manajemennya. Sama itu dok. Ya, makasih Dokter Yanto. Iya, baik. Masih ada Dokter Seto yang bertanya? Saya nunggu yang pertanyaan langsung kok enggak ada ya? Karena modelnya webinar ini dok. kecuali begininya. Monggo dipersilakan bila mana ingin ada peserta yang bertanya langsung. Sambil menunggu, saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari Dokter Unggul, sama tadi mengenai kehamilan juga, sebelum setahun sudah hamil lagi, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Jangan-jangan kan itu tadi, takutnya overlap ini. Bagaimana Dok? Kalau sebelum setahun sudah hamil. Oke, ya kalau segini, kalau memang sebetulnya kalau kita menanyakan ya, kalau orang itu mola, kemudian hamil lagi, resiko mola lagi itu berapa persen sih? Sebetulnya kecil.
kalau misalnya habis mola sekarang, hamil berikutnya mola, itu maksimal 1,5% risiko insidensnya dia mola lagi. Kecuali kalau 2 kali mola berturut-turut. Kalau 2 kali mola berturut-turut, insiden hamil ketiga mola itu mencapai 20%. Mencapai 20%, 1 dari 5. Tapi kalau hanya 1 kali mola kecil. Nah, monitoringnya bagaimana? Cukup USG, senjata utama adalah USG. USG kehamilannya looks good, normal, ya kita tidak perlu parameter lain-lain lagi. Mungkin gitu Dr. Sunyoto. Ya, jadi itu sekalian menjawab pertanyaan Dokter Unggul ya. Jika pasien postkurat mola belum setahun terjadi kehamilan, apa yang perlu kita perhatikan atau dimonitor? Terima kasih. USG Sama saja, itu ya. USG Ya, saja. itu tadi Ya, USG ya, aja. Ya, dipastikan hamilnya normal, Ya. janinnya ada gitu kan? Ya. Iya. Masih ada pertanyaan ini dari dokter yang anonim ya. Dulu pernah ada anggapan kontrasepsi IUD dilarang pasca mola. Apakah ini benar? Anggapan sekarang bagaimana? Terima Jawabannya, kasih. jawabannya begini, Dr. Sunyoto. Jadi IUD disarankan dipakai ketika sudah terjadi 2 hal. Yang pertama sudah involusi uterusnya, yang kedua beta HCG-nya sudah normal. Itu aman IUD dipakai. Guideline-nya pun demikian. Jadi involusi, beta HCG normal, memakai IUD. Guideline untuk yang beta HCG-nya belum normal, the best adalah barrier. Jadi pakai kondom itu the best kalau beta HCG-nya belum normal. Mungkin Dr. Wita nambahkan. Ya. Ya, ini kan tanya dulu pernah ada anggapan dilarang pasca mola. Ya memang benar, memang dilarang gitu ya. Tapi itu kalau pemasangan IUD pasca kuret gitu ya. Jadi kalau Ya, segera pasca kuret setelah kuret. kemudian ya segera seperti kalau pasca plasenta begitu itu memang tidak disarankan karena ya risiko perforasi dan sebagainya. Tapi kalau seperti dikatakan Dokter Brahmana tadi uterusnya involusi sudah baik gitu ya, sudah normal beta HCG-nya itu boleh-boleh aja IUD. Gitu ya. Barrier ya mungkin, tapi beberapa jurnal mengatakan yang terbaik adalah PKB kombinasi ya, Dr. Sunyoto, terkait dengan kontrol beta HCG-nya, kemudian mendeteksi kalau fluxus pasang IUD itu ada fluxus habis dipasang nanti bingung ini karena sisa mola atau karena IUD-nya. Karena gitu. IUD-nya atau Ya, bisa mola. Iya. Tapi Ya. sarannya tetap tadi beta HCG-nya sudah normal baru kita pakai kontrasepsi apapun itu metodenya. Ya. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Dok, izin bertanya dari Dokter Uning ya. Dok, izin bertanya lagi. Untuk partial mole, bagaimana cara memastikan bahwa ini benar-benar partial mole ya? Kapan terminasi sebaiknya? Jadi untuk diagnosisnya bagaimana kepastiannya, kemudian bagaimana terminasinya? Monggo Dr. Wita dulu. Ya. Jadi ini USG kelihatan partial mole begitu ya. Jadi sangat jarang kalau partial mole terus kemudian janinnya itu ya betul deh pertanyaannya begitu ya. Iya, jadi bagaimana kalau kepastian USG, diagnosis dan bagaimana terminasinya jadi, kapan mungkin? Kalau hamilnya agak besar kelihatan janin dan kemudian ada bagian yang mola gitu ya, jaringan mola mungkin aja sangat jarang sampai dari aterm. Ada yang mengatakan sampai aterm dan biasanya juga ada kelainan kromosom pada janin itu, tapi sangat jarang. Dan kalau ketahuan dan biasanya sih kita langsung melakukan ini ya, terminasi. Terminasi kalau pada awalnya ya terminasi, jadi partial mole terminasi. Kecuali kalau datang kemudian sudah besar kita nunggu dan bayinya ternyata juga aterm gitu ya, bisa aterm ya, walaupun sangat jarang. Jadi diagnosisnya adalah kalau mola itu kan tidak ada fili, hanya jaringan trofoblas. Jadi kalau ada fili-fili ya jadi mungkin itu partial mole, walaupun kalau belum tidak ada janinnya sih langsung kuret bisa. Gitu juga kalau kuretnya janinnya ada tapi masih kecil itu bisa kuret juga sebenarnya. Nggak jadi masalah. Jadi di USG apakah jaringan trofoblas saja, snowstorm aja, atau ada fili-fili begitu itu baru dikatakan sebagai partial mole. Apalagi kalau sudah janinnya aja partial mole jelas kelihatan. Itu mungkin dari saya. Dr. Brahmana mungkin menambahkan. Partial mole bukan kontraindikasi untuk kuret, jadi tetap bisa dikuret partial mole itu. Betul. Jadi intinya demikian. Nah, kemudian bagaimana memastikan partial mole? Ya USG-nya kelihatan kan. Kalau misalnya ada janinnya, kemudian ada snowstorm-nya,
mix, ya mungkin itu partial mole. Jadi kalau misalnya kita ragu ya, tools yang aman imaging, ya MRI kalau kita ragu ya, untuk diagnosisnya. Mungkin gitu, Dr. Sunyoto. Ya, dikatakan jarang Dan sekali terminasinya. Kalau terminasinya begitu tidak viabel lagi dan itu terdeteksi partial mole, ya terminasi seperti prinsip mola sebetulnya, prinsip mola, evakuasi. Ya. Evakuasi. Saya pernah partial mole dan bayinya ada dan lumayan, jadi pakai Cunamusu mengeluarkan bahan janin. Jadi kuret, tapi ya karena lebih aman memang kalau guiding USG ya. Jadi apa sudah benar bersih begitu ya, dan yang jangan-jangan partial mole-nya keluar, janinnya masih ada di dalam, gitu kan. Jadi ya. Lebih bagus kalau USG guiding, jadi tahu sudah benar-benar bersih dan seluruh jaringan baik itu janin maupun jaringan molanya terevakuasi. Iya. Oke. Iya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan mungkin yang terakhir ya, dari Muhammad Freddy Chandra Sitepu, dan mungkin sebagian dari pertanyaan ini sudah terjawab. Izin bertanya, Dok, apakah kuret kedua diperlukan bila dari USG tampak massa mola intrauterin masih ada lebih dari 50% setelah 1 minggu kuret pertama? Tadi sudah dijawab Dr. Wita ini ya. Kemudian hasil PA mola komplit, beta HCG 70.000. Kemudian yang kedua, bila beta HCG masih 10.000 dan dari 4 bulan pasca kuret mola, beta HCG sebelumnya tidak ada karena keterbatasan biaya. Apa harus menunggu 6 bulan pemeriksaan beta HCG lagi untuk mendiagnosa GTN atau tidak? Terima kasih, Dok. Oke. Jadi begini, Dr. Sunyoto, prinsipnya kalau tidak ada data beta HCG sebelumnya, beta HCG tidak bisa satu kali saja. Yang dilihat itu adalah tren. Jadi yang paling penting menentukan GTN adalah tren. Katakan misalnya 4 bulan, kemudian masih 10.000, naik atau turun, periksakan lagi aja seminggu kemudian. Kalau dia cenderung turun 10.000, kemudian jadi 1.000, kemudian seminggu lagi jadi 100, ya itu berarti belum langsung histerektomi kita itu, atau evakuasi. Tapi kalau hanya satu pemeriksaan kita akan sulit. Tapi yang jelas kalau 6 bulan memang masih terdeteksi, itu termasuk kriteria GTN. Mungkin Dr. Wita, silakan. Iya, saya menjawab yang nomor 1, apakah kuret kedua perlu gitu ya? Apa langsung histerektomi? Ini sudah masuk GTN kan? Belum GTN. Jadi seminggu masih uterusnya masih besar, masih ada massa, tergantung umurnya. Kalau misalnya sudah 40, histerektomi aja. Kalau misalnya enggak, ya kuret kedua enggak apa-apa. Gitu ya, Dok. Kemudian kalau pertanyaan kedua, ini kan 4 bulan ya setelah kuret yang pertama. Nah, itu tergantung tadi umurnya berapa, mau langsung, jadi sudah termasuk kriteria GTN, betul kata Dr. Brahman, dikatakan Dr. Brahman tadi, itu masuk GTN. Nah, sekarang ini kita mau histerektomi atau mau langsung kemo, ya tergantung umurnya jadi pasien, dan masih pengen hamil atau enggak. Tergantung imagingnya juga, ini bisa dieksisi atau enggak, atau langsung histerektomi kan begitu. Ini. Itu baiklah. Ya. Rasanya waktu kita sudah habis. Ya, terima kasih pada para narasumber dan juga pada peserta sekalian. Jadi kesimpulannya atau ringkasan daripada pembicaraan kita pagi hari ini adalah yang pertama, bahwa evakuasi mola itu pilihan utamanya adalah dari bawah ya, dengan kuret ya, utamanya dengan suction kuret. Histerektomi bisa dipertimbangkan ya apabila tadi ya umurnya lebih dari 40 tahun ya, kemudian mungkin beta HCG-nya sangat tinggi ya. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah follow up ya, untuk mencegah atau mendeteksi dini bila timbul yang disebut GTN tadi ya, mengarah ke suatu kejahanasan yang bisa dideteksi. Selain dengan pemeriksaan PA di awal, juga bisa yang dilakukan adalah dengan follow up terhadap kadar beta HCG ya. Jadi kalau beta HCG-nya cenderung naik, plateau atau negatif menjadi positif lagi, maka itu sudah diperlakukan sebagai GTN. Ya, tadi mengenai keterbatasan biaya untuk follow up karena mungkin pemeriksaan beta HCG masih cukup tinggi dan mungkin tidak semua laboratorium
bisa melakukannya, maka kita masih bisa memanfaatkan data-data klinis ya, masih bisa berlaku itu ya, HBS walaupun itu jadul ya, tempo dulu ya, tapi sampai sekarang saya kira masih ada manfaatnya itu dalam hal-hal waktu tertentu. Kemudian berikutnya adalah, histerektomi tadi menurut Dr. Brahmana, pertama adalah mengurangi kemungkinan kita memberikan kemoterapi dan juga mencegah terjadinya GTN. Kemudian tentang penting dalam hal ini adalah penjarangan kehamilan ya, dan kontrasepsi yang dipertanyakan adalah mengenai IUD yang katanya kontraindikasi, tetapi boleh diberikan dengan catatan yang pertama bahwa involusi uterus sudah memadai, artinya sudah normal kembali besarnya, dan beta HCG-nya juga sudah normal. Ya, jadi kira-kira itu yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita pagi sampai siang hari ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak-banyak kepada para narasumber, Dr. Brahmana, Dr. Wita, dan juga panitia. Dan tidak lupa juga pada para peserta yang dengan setia mengikuti acara-acara tanya apa saja ini. Ya, semoga semua ini ada manfaatnya untuk kita semua sekali lagi. Kemudian mohon maaf apabila di dalam diskusi ini ada hal-hal yang menjadi kekurangan, karena manusia itu tidak lepas dari kekurangan. Saya kira cukup sekian dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Dr. Seto. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi tepat 1 jam kita diskusi dan alhamdulillah juga banyak pertanyaan masuk dan semuanya insya Allah juga sudah terjawab. Jadi sangat seru topik mengenai tindakan kuretase maupun histerektomi pada melahirkan diabetes. Sekali lagi terima kasih pada seluruh narasumber yang hadir, Dr. Brahmana, Dr. Wita, dan juga Dr. Sunyoto selaku moderator, dan kepada seluruh peserta. Kita ketemu lagi pada acara tanya apa saja minggu depan hari Rabu setiap pukul 10 sampai pukul 11 hari Rabu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sunyoto, Dr. Wita, semua, Dr. Seto, Dr. Firda. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Dok. Minum dulu ya. Kebetulan puasa, Dok. Oh, puasa. Maaf ya. Nggak apa-apa, Dok. Itu aja. Enggak, aku enggak minum teh. Mungkin sewu ini tadi ada titipan dari Mbak Silvi untuk tanda tangan. Oh, untuk tanda tangan.